Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa kembali jumpa dalam program RYM, di mana melalui program ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh kembali ada bersama-sama untuk belajar firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada setiap kami, pakailah anak-Mu ini untuk menyampaikan pesan-pesan yang daripadamu. Berkati kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami boleh mengerti. Urapilah kami semua, dan berbicaralah. Kami siap untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara saat ini dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita sudah sering, maksud saya lebih dari satu kali, memperingati yang namanya Jumat Agung, kematian Kristus, atau Paskah, kebangkitannya. Bahkan ada yang puluhan kali, saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah ada perubahan di dalam diri kita? Saudara, coba kita dengan segala kerendahan hati kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah dengan memperingati hari-hari itu tadi kita menjadi berubah di dalam kehidupan kita? Apakah kita menjadi semakin baik, menjadi semakin serupa Yesus, atau masih sama saja? Bapak Ibu Saudara, kalau boleh jujur ya, kebanyakan kita, sebagian besar orang Kristen, sejatinya tidak mengalami perubahan hidup. Ya, saudara, kenapa bisa begitu? Itu yang jadi pertanyaan. Padahal kita percaya akan kematian dan kebangkitannya, padahal setiap tahun kita memperingatinya. Satu alasan yang barangkali tidak terpikirkan adalah karena kita tidak mengerti dengan benar untuk apa Kristus mati dan bangkit. Terkait akan hal itu, saya ajak kita membaca apa yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi di sini dinyatakan secara jelas, saudara, alasan atau tujuan untuk apa Kristus mati dan bangkit. Dikatakan supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Nah, yang jadi pertanyaan, saudara, kita ini sekarang hidup untuk siapa? Saudara hidup untuk siapa? Untuk diri saudara sendiri, untuk kepentingan saudara, atau untuk kepentingan Tuhan? Untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa lihat, saudara, ada orang yang hidup hanya untuk pekerjaan. Bekerja, dan bekerja. Ada hidup yang diperuntukkan bagi keluarga. Pokoknya semuanya untuk keluarga. Ada yang untuk anak dengan alasan karena tinggal berdua dengan anaknya saja, maka orang itu akan berkata, hidupku hanya untuk anakku.
Begitu saudara. Ada yang hidupnya hanya untuk hobi, mati-matian. Pokoknya kalau sudah hobi dibela-belain saudara. Bahkan kalau memerlukan segala sesuatu terkait dengan hobinya harus didapat, walaupun itu harus mengeluarkan uang yang banyak. Bukan tidak boleh begitu saudara, boleh. Kalaupun kita bekerja, kalaupun kita punya keluarga, punya anak, kita punya hobi atau yang lainnya saudara, boleh, semua itu harus untuk Tuhan, untuk kemuliaannya. Fokus kita haruslah Tuhan saja. Jadi kalaupun kita mengupayakan sesuatu untuk kesejahteraan keluarga, itu juga supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalaupun kita memiliki satu hobi yang harus kita tekuni saudara, itu pun Tuhan harus diuntungkan. Nah, itu yang harus kita persoalkan saudara. Dengan kata lain, kalau kita mengerti untuk apa Yesus mati dan bangkit, hidup kita harus berubah. Harus berubah. Tidak boleh lagi egosentris, tapi harus teosentris. Kita harus berubah total. Saya katakan berubah total, saudara, menjadi yang namanya ciptaan yang baru. Seperti tertulis di ayat berikutnya, yaitu di 2 Korintus 5 ayat 17, di mana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan, dikatakan yang lama sudah berlalu, maksudnya manusia lama harus sudah kita tanggalkan, harus sudah kita matikan ketika kita ada di dalam Kristus. Hal senada dituliskan dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Demikian saya bacakan buat saudara, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam ayatnya yang ke-22 tadi dikatakan bahwa kamu, jadi kita saudara, bukan Tuhan, bukan orang lain yang harus menanggalkan manusia lama, tetapi kita, saudara dan saya, harus meninggalkan manusia lama. Kenapa? Tadi dikatakan manusia lama itu akan menemui kebinasaan karena nafsunya yang menyesatkan. Bapak, Ibu, Saudara, berbicara manusia lama itu karakter jelek, saudara. Kita tentu sebagai manusia yang masih mengenakan tubuh daging, masih memiliki kodrat dosa di dalam diri kita. Ya, manusia lama atau karakter jelek itu ada, saudara. Ya, rasa tidak suka, misalnya benci, mendendam, ya, iri hati, ya, lalu egois, mementingkan diri sendiri, ya. Itu semua merupakan karakter jelek, saudara. Keinginan dan ambisi juga kita masih miliki. Ya, kita seringkali memiliki keinginan atau ambisi
harus bisa begini, harus bisa begitu, harus punya ini, harus punya itu, dan lain sebagainya. Itu merupakan satu hal yang harus kita capai, tidak boleh tidak, harus. Nah, itu namanya ambisi, itu namanya keinginan yang membinasakan. Kenapa, saudara? Karena kalau sampai tidak tercapai, kalau sampai tidak bisa dimiliki, karena memang Tuhan tidak menghendaki, akibatnya pasti akan kecewa, akibatnya pasti akan berontak, saudara, dan lain sebagainya. Ya, hal-hal yang seperti itu tidak bisa tidak, saudara. Harus, tadi dikatakan, harus kita tanggalkan. Maksudnya jangan kita turuti. Ya, kenapa? Kalau kita tidak lakukan itu, maka kita tidak bisa menjadi ciptaan baru, saudara. Tidak bisa jadi ciptaan baru karena roh dan pikiran kita tidak bisa dibaharui. Syarat untuk menjadi manusia baru tadi sudah kita baca di Efesus 4 ayatnya yang ke-23. Dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang Kristen yang tidak menyadari akan hal ini, sehingga tidak berjuang untuk mematikan atau menanggalkan manusia lama. Kalaupun memiliki perjuangannya tidak memadai, saudara, sehingga manusia lama itu tidak bisa betul-betul mati, tidak bisa betul-betul kita tanggalkan. Maka tidak heran kalau sampai sudah jadi Kristen bertahun-tahun, hidupnya tidak berubah, saudara. Kebiasaan hidupnya tidak berubah, walaupun sudah memperingati kematian dan kebangkitan Kristus berkali-kali. Masih saja hidup dalam kewajaran anak dunia. Hidupnya tidak berbeda dengan anak-anak dunia. Bahkan ironinya, kita melihat, kita temukan anak-anak dunia yang lebih baik daripada sebagian orang Kristen. Moralnya lebih santun daripada sebagian orang Kristen. Nah, ini kan sangat disayangkan, saudara. Padahal sangat jelas dalam Roma 12 ayat 2 firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan, sangat jelas dikatakan, serupa pun dengan anak-anak dunia, jangan, saudara, apalagi sama, apalagi lebih buruk, saudara, jangan. Jelas sekali. Oleh sebab itu, saudara, kita mesti sadar bahwa kalau Kristus telah mati dan bangkit bagi kita, kita harus bersedia hidup untuk Dia. Itu bukan pilihan, itu bukan opsi, tapi satu kemutlakan, satu keharusan, tidak bisa tidak. Kita mesti hidup untuk Dia. Hidup untuk Dia. Apa artinya? Artinya kita harus mengenakan manusia baru. Seperti yang sudah kita baca di dalam Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku, manusia baru itu hidup
di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dikatakan demikian. Itu artinya dalam setiap gerak perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatan selalu memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan kata lain, hidup kita itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Haruslah kerajaan Allah yang bertahta di dalam hidup kita, saudara. Nah, kita harus perkarakan ini, saudara. Tuhan senang tidak kita berkata seperti itu, misalnya begitu. Apakah kalau kita mengambil keputusan begini, Tuhan diuntungkan atau tidak? Kalau kita merasa senang, Tuhan ikut senang enggak? Nah, itu masalahnya, saudara. Seringkali kita memburu kesenangan kita, tetapi tidak pernah memikirkan perasaan Tuhan. Apakah Tuhan juga disenangkan, saudara? Bagaimana kita bergaul? Apakah kita mencerminkan kehidupan Kristus dalam pergaulan kita, saudara? Bagaimana sikap kita ketika dimusuhi, saudara? Kita diam, kita membalas, kita berdoa bagi musuh kita. Nah, kalau kita ditanya pasti, wah ya kita tidak membalas, Pak. Kita mendoakan. Itu kan teorinya, saudara. Tetapi kalau benar-benar kita dimusuhi, apa yang akan kita lakukan, saudara? Nah, seringkali ya saudara, kita tidak bisa menguasai diri. Kita membalas, ya kita katakan belum tahu siapa aku. Ya saudara, ketika kita terpojok, siapa yang kita andalkan, saudara? Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kita mengandalkan Tuhan? Nah, yang banyak kita lihat, yang banyak terjadi, biasanya kita mengandalkan orang lain, ya saudara. Yang kita pandang memiliki power, memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan untuk membela, untuk menolong kita, saudara. Ketika Tuhan sepertinya tidak menolong persoalan kita, masalah kita semakin berat, sakit kita semakin parah, ya. Apakah kita masih tetap setia? Apakah kita tetap ke gereja? Atau kita justru meninggalkan Tuhan? Nah, saudara, dan masih banyak lagi, saudara, yang perlu kita perhatikan. Nah, tentu itu tidak mudah. Itu akan kita ketahui kalau kita senantiasa memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan, memeriksakan diri kita kepada dokter, segala dokter, yaitu yang mulia Tuhan Yesus, saudara. Itulah yang dimaksud hidup untuk Dia. Itulah hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tentu itu tidak mudah, tidak sukar juga, saudara, tetapi sangat sukar. Maka kalau kita mau hidup bagi Dia, hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, kita harus selalu alert, harus selalu waspada, selalu seperti saya katakan tadi, mengkoreksi, introspeksi, memeriksakan diri kita setiap saat, setiap hari dengan tekun. Ini penting, dengan tekun dan kemauan yang kuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kemauan yang kuat untuk menyenangkan hati Tuhan, kita akan malas, saudara, untuk mengkoreksi, untuk memeriksakan diri kita. Karena memang sepertinya itu sesuatu yang tidak mendesak di pemandangan kita. Itu bukan sesuatu yang urgent, yang penting, saudara. Nah, itu sejatinya
Pemandangan seperti itu menunjukkan satu keberhasilan kuasa gelap di dalam mengecoh kita, saudara. Padahal itu sangat penting, bahkan lebih penting dari apapun juga, saudara. Lebih penting dari kita melakukan pekerjaan, lebih penting dari kita berjuang untuk misalnya meraih gelar dan sebagainya, saudara. Tetapi yang jelas itu membutuhkan waktu, saudara, waktu khusus. Nah, kalau kita tidak punya tekad dan kemauan yang kuat untuk menyenangkan hati Tuhan, kita pasti tidak akan mau meluangkan waktu untuk memeriksa diri kita di hadapannya. Jadi dengan kata lain, seluruh tenaga, pikiran, dan hidup kita itu harus kita kerahkan untuk itu. Nah, kalau itu yang kita lakukan, Roh Kudus pasti akan menolong saudara. Saudara pasti akan bisa. Sehingga apa? Sehingga hidup saudara semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saya kasih tahu saudara, kalau hidup saudara semakin berkenan di hadapan Tuhan, pasti berkenan di hadapan manusia. Tetapi sebaliknya, kalau saudara hanya mengejar hidup yang berkenan di hadapan manusia, belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan, pasti hidup saudara berkualitas, ya. Banyak dicari orang. Nah, kalau banyak dicari orang, saudara pasti akan menjadi orang yang berhasil. Hidup saudara pasti diberkati. Kenapa? Karena hidup saudara memuliakan Tuhan. Itu semua berkat saudara mengerti benar-benar untuk apa Kristus mati dan bangkit buat saudara. Haleluya, luar biasa kebenaran hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, sebelum kita akhiri, kita akan pujikan satu pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami boleh belajar bersama tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menuntun hidup kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami jadi mengerti sekarang ya Bapa, untuk apa putra-Mu yang mulia Kristus Yesus mati dan bangkit untuk kami, yaitu supaya
supaya kami hidup hanya untuk Engkau, untuk kerajaan-Mu, menyenangkan dan memuliakan Engkau sepanjang hidup kami. Kami tahu itu tidak mudah, tetapi ketika kami memiliki kenekatan, kemauan yang kuat, disertai ketekunan, Roh Kudus-Mu pasti akan memberikan kesanggupan. Terima kasih. Sebentar program ini berakhir. Kami berpisah melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami percaya ya Bapa, Engkau menyertai kami semua, Engkau menolong kami semua, Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam RWM dan sampai jumpa.